merasakan itu gitu ya. Betul, betul. Dan itu rasa cemas yang aku bisa relate banget karena aku ngerasa kayak gitu dan yang aku lihat pola kayak gitu ternyata emang aku nggak sendirian. Itu salah satu yang bikin aku juga ngerasa berdaya sekarang Ya. karena oh aku nggak, yang pertama aku nggak sendirian. Eh, yang kedua ternyata walaupun aku punya kecemasan ini itu ada bagusnya juga loh. Tandanya aku tuh orang yang lebih imajinatif. Aku bisa gini, kalau tidak ada kemampuan imajinasi itu, aku tidak akan bisa mengarang-ngarang di kepala aku apa yang kira-kira akan terjadi yang bikin aku sendiri jadi cemas gitu. Iya, iya, iya. Jadinya Kreativitasnya ya, walaupun tidak adaptif kreativitasnya, tapi kreatif ya. yes, tapi kreatif. Tapi dengan aku melihat ada sisi itu, aku jadi merasa berdaya. Jadi aku ngelihat anak aku yang cemas pun, aku bisa ngelihat, oh ternyata memang ada skill-skill yang sebenarnya mendasar dia punya dan itu bisa diolah daripada Ya. aku fokus ke uh, Aduh hal-hal gimana yang nih nggak anak ada. gue cemas nih gitu. Aduh tuh Yes, kan gara-gara gue deh kan gitu kan. Jadi betul, betul, cemas gitu ya. Tapi betul. oh iya cemas. Tapi kan dia Oke, dia kreatif ya. Jadi betul, gimana ya benar. caranya untuk jadi lebih kreatif gitu ya. Ya, jadi lebih kayak, oh oke, berarti mungkin memang sisi kreatifnya dia, sisi imajinatifnya dia, dan problem solvingnya Mbak Sawa itu yang boleh banget diasah. Tapi mungkin gimana caranya mengurangi kecemasannya, itu beda lagi caranya. Nah, itu yang nanti aku akan tanya ke Mbak Audrey. Nih guys, ini adalah salah satu bentuk kreativitas dia lempar bola gitu kayak. Nah, ini Lempar bola, gue punya masalah nih betul. Kak, tolong dijawab ya gitu. Tolong dijawab gitu. Ibu nggak semuanya bisa tahu jawabannya, nak, gitu kan, waktu Mbak Sawa gitu. Nah, ini Ada ini salah hal-hal yang satu penting juga loh yang untuk bisa mengenalkan ke anak-anak bahwa ya nggak apa-apa, ada hal yang gua nggak tahu gitu kan ya, ada and it's okay untuk nggak tahu gitu, untuk kadang-kadang kalau misalnya di konteks sama brand atau apa gitu yang kayak Mbak bawa ini dong, aduh mohon maaf ya itu bukan bagian dari expertise aku gitu dan and it's betul. okay gitu yang nggak apa-apa juga gitu kan ya. Nah, ini menarik banget nih, Cak, yang untuk buat aku untuk I think pertama mungkin aku mau bilang thank you banget for sharing gitu ya. I think banyak banget yang bisa ibu-ibu yang bisa relate sama kamu gitu ya. Mungkin orang ngelihatnya kayak aduh Mbak Caca udah cantik, anaknya Oh, pinter, udah amin, begini, udah begitu amin. gitu kan ya. Kurang apa lagi, udah pinter gini kan. Hah, masih bisa cemas gitu kan ya. Hah, kan Nah, kan Mbak Audrey sama Mbak Caca tuh kan psikolog, kok masih bisa cemas sih gitu. Tenang Bun, kita tenang, masih Bun. banyak isi-isi yang kita lakukan sendiri sama psikolog-psikolog kita. Masih banyak Masya Bun. Allah, masih banyak PR-nya, Bun, gitu kan. Karena ya balik lagi, dulu aku tuh sok tahu banget. Justru dengan aku sok tahu itu malah menghalangi aku banget gitu dari belajar yang seharusnya balik lagi karena aku jadi menghindari tadi kan, menghindari aku pengennya tahu semuanya. Dulu tuh rasanya ketidaktahuan itu adalah kekecewaan. Dan itu berat banget buat aku nggak tahu sesuatu. Jadi aku tuh belajar untuk menghindari rasa kecewa tadi. Sekarang aku kalau nggak tahu ya nanya gitu. Iya, Kalau Mbak Sawan nanya ke aku pun aku nggak tahu, aku bilang aku nggak tahu gitu. iya, Dan iya, aku iya. belajar lagi kalau misalkan memang lagi bisa, tapi nggak ngoyo yang aku harus tahu sekarang. Kalau enggak Iya. aku gagal. Dulu tuh kayak gitu banget rasanya. Nah, ini menarik banget nih. Salah satu yang mungkin bisa aku share adalah bahwa ada gangguan-gangguan. Kita ngomongin kecenderungan lah ya, bukan gangguan, tapi kecenderungannya adalah bahwa salah satu adalah intergenerational. Apa sih maksudnya intergenerational? Bahwa sebenarnya ada genetika tubuh yang memang bisa diturunkan. Jadi ada apa? Heredity. Heredity itu apa ya, Cak, bahasa Indonesianya? Apa? Apa Kalau ya? teman-teman ada yang mungkin bisa dibantu, heredity pokoknya kalau ayah Diturunkan. ibu, nah diturunkan. Jadi diturunkan tuh benar-benar secara genetis gitu ya, memang diturunkan. Tapi yang kedua ada lagi yang jadi kita bilangnya satu adalah genetik, yang kedua adalah environment. Environment adalah yang kayak tadi kita bilang bahwa gimana sih orang tua yang cemas juga bisa mengasuh anaknya, Mempengaruhi. mengajarkan gitu ya, quote unquote ya, jadi mempengaruhi, mengajarkan dan menularkan gitu kalau bahasa awamnya adalah kecemasan pada anak. Nah, yang pakai 2-in-1 adalah biasanya kita dalam research kita bilangnya GXE atau genetic,
times environment. Jadi sudah punya genetikanya, lalu dibesarkan dalam keluarga yang cemas, baik ibunya juga cemas, ternyata neneknya juga cemas, ternyata ayahnya juga cemas. Nah, itu jadi paket hemat tuh. Jadi paket hemat banget. Jadi kayak harus cemas. Jadi kecemasan itu menjadi keharusan, kecemasan itu menjadi standar bahwa kok bisa sih kamu nilai dapat 7 tuh biasa aja? Gak bisa loh, nanti kamu gak naik kelas loh, nak, gitu kan ya. Aku rasanya kayak dimarahin tuh barusan. Iya kan, gitu kan, kayak, nah, kalau udah kayak gitu, sehingga melihat bahwa, if I am not anxious, kalau aku nggak cemas, aku tidak baik-baik saja. Jadi kondisinya kayak gitu. Dan kalau sudah punya genetisnya ditambah dengan seperti itu, jadi paket lengkap. Lalu apa sih aspek-aspek lain lagi adalah perubahan signifikan. Jadi kayak entah itu orang tua meninggal, entah itu siblings meninggal. Salah satu yang sudah menjadi banyak banget yang dibicarakan di APA adalah pandemic. Pandemic itu sesuatu yang sangat merubah dan traumatic experience juga buat anak-anak, itu juga jadi bisa meningkatkan. Jadi kalau misalnya banyak klien-klienku yang datang sekarang kayak, dulu anakku tuh nggak cemas loh Mbak, kenapa sih sekarang tuh jadi cemas? Padahal aku nggak melihat loh dia cemas. Nah, banyak sekali perubahan yang dialami, bahkan salah satu kondisi kesehatan mental yang paling banyak dipengaruhi oleh COVID adalah sekarang kecemasan dan depresi. Jadi salah satunya adalah kecemasan. Jadi dari 20% anak-anak sekarang dari usia 4 sampai 6 tahun itu meningkat kecemasannya. Jadi belum sampai disorder atau gangguan, tapi kecemasannya meningkat. At least 20% gitu ya. Bahkan kalau di klien-klienku banyak yang sekitar mungkin 5-60% yang lebih banyak meningkat. Dulunya mungkin enggak, atau dulunya sudah ada, terus jadi malah semakin meningkat. Tapi yang menjadi menarik, Ca, adalah kalau anak-anak yang punya base-nya itu cemas, dengan kondisi COVID, lalu mereka ada treatment sebelumnya, jadi anak-anak yang cemas tapi sudah punya treatment bukan berarti ke psikolog ya, tapi treatment bisa juga dengan orang tua yang memvalidasi emosi, Stimulasi ya.